Sadar nggak sih keajaiban kimia itu sebenarnya ada di mana-mana loh. Sering banget tersembunyi di hal-hal yang kita anggap biasa aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia paling keren di baliknya. Sifat koligatif larutan. Kalian pasti pernah lihat kan, adegan di film atau mungkin di berita petugas naburin garam di jalanan yang membeku? Esnya mencair. Ini bukan sulap loh, tapi sains murni. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, itulah misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Oke, buat ngerti jawabannya, kita nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan. Kita harus mundur dikit, mulai dari fondasinya dulu. Anggap aja kayak bangun rumah, kita harus kenalan dulu sama batu bata dan semennya. Nah, di dunia kimia kali ini, batu bata kita adalah larutan. Jadi gini, setiap larutan itu punya dua pemain utama. Yang pertama namanya zat terlarut atau solut. Gampangnya, ini bahan yang jumlahnya lebih sedikit. Terus yang kedua ada pelarut atau solven. Ini yang jumlahnya lebih banyak, yang tugasnya melarutkan si solut tadi. Nah, pas mereka udah nyampur jadi satu secara merata, itulah yang kita sebut larutan. Ingat ya, terlarut itu dikit, pelarut itu banyak. Terus, gimana kita tahu sebuah zat bisa larut atau enggak? Ada aturan mainnya. Simple banget, namanya like dissolves like. Yang sejenis bakal larut sama yang sejenis. Zat polar kayak air yang punya kutub positif dan negatif, gampang banget buat ngelarutin zat polar lain. Sebaliknya, zat nonpolar kayak minyak, ya larutnya di pelarut nonpolar juga. Ini nih alasannya kenapa minyak sama air itu musuh bebuyutan, gak bakal pernah bisa nyatu. Oke, kita udah tahu apa itu larutan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak sih zat terlarut yang ada di dalamnya? Nah, disinilah konsep konsentrasi jadi penting banget. Sebenarnya ada banyak cara buat ngukur konsentrasi, tapi yang paling penting buat kita hari ini adalah molalitas. Definisinya sederhana kok, jumlah paket partikel atau kita sebut mol dari zat terlarut per setiap kilogram pelarut. Kenapa ini penting banget? Karena molalitas itu dasarnya massa, bukan volume. Artinya, nilainya nggak bakal berubah biarpun suhunya naik turun. Nah, ini kuncinya. Ya, emang ada sih satuan lain kayak molaritas yang basisnya volume, fraksi mol, dan juga persen massa. Semuanya ini berguna di konteksnya masing-masing, tapi untuk bahasan kita hari ini, kita fokus aja ya sama si bintang utamanya, molalitas. Oke, semua dasarnya udah kita pegang, sekarang saatnya kita sambungin semua titik-titiknya. Siap-siap ya buat momen ahanya di mana semua potongan puzzle ini bakal nyatu dengan sempurna. Ini dia nih konsep utamanya. Sifat koligatif itu adalah sifat-sifat larutan yang kasarnya nggak peduli siapa zat terlarutnya, tapi peduli banget sama berapa banyak jumlah partikelnya. Jadi, yang penting itu bukan jenis partikelnya, tapi murni jumlahnya. Ini poin paling krusial. Masih agak bingung? Coba bayangin gini deh, anggap pelarut itu sebuah ruangan pesta. Nah, suasana di ruangan itu, kayak tingkat kebisingannya atau jadi makin panas, itu kan tergantung berapa banyak tamu yang datang, iya kan? Bukan siapa tamunya. 10 orang mahasiswa pasti bikin ruangan lebih heboh daripada 2 orang profesor. Jadi, jumlah bukan identitas, itu yang paling ngaruh. Lantas, perubahan atau efek apa aja yang disebabkan sama para tamu ini? Ternyata ada 4 efek utama yang menarik banget. Yuk kita bedah satu-satu. Ada 4 efek utamanya. Pertama, penurunan tekanan uap yang bikin larutan jadi lebih susah menguap. Kedua, kenaikan titik didih. Artinya, butuh suhu lebih panas buat bikin dia mendidih. Ketiga, penurunan titik beku. Nah, ini dia yang penting buat kita. Artinya, larutan jadi lebih susah beku. Terakhir, ada tekanan osmotik. Sekarang ayo kita fokus ke yang nomor 3. Karena inilah kunci dari misteri garam dan es kita. Ada satu trik lagi nih. Beberapa zat, kita sebutnya elektrolit, contohnya garam dapur atau NaCl, pas larut itu mereka bakal pecah. 1 unit NaCl pecah jadi 2 partikel, 1 ion natrium sama 1 ion klorida. Ini kayak satu tamu undangan datangnya bawa temen. Efeknya jadi double kan? Nah, faktor pengalinya ini namanya faktor von Hoff atau I. Buat NaCl, I-nya itu 2. Oke, sekarang kita udah punya semua senjata yang kita butuhin. Waktunya balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, dan kita pakai pengetahuan baru kita ini buat mecahin misteri di jalanan yang membeku. Yuk kita hadapi lagi pertanyaan ini. Dengan semua yang udah kita pelajarin soal jumlah partikel, molalitas, sama penurunan titik beku, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu garam ketemu sama es? Prosesnya begini. Pertama, garam itu larut di lapisan air super tipis yang selalu ada di permukaan es.
Kedua, karena garam itu elektrolit, dia langsung pecah jadi jutaan partikel ion Na+ dan Cl-. Ketiga, nah tamu-tamu ion ini mulai deh bikin rusuh. Mereka nyelip di antara molekul-molekul air, ngegangguin dan ngehalangin molekul air buat gandengan tangan, ngebentuk kristal es yang rapih. Inilah inti dari penurunan titik beku. Dan efeknya dahsyat banget. Air murni, kita semua tahu, membeku di suhu 0 derajat Celcius. Tapi larutan air garam yang pekat itu baru akan membeku di suhu minus 21 derajat Celcius. Coba bayangin, jauh banget kan bedanya? Nah, ini dia kesimpulannya. Pas suhu di luar katakanlah minus 5 derajat Celcius, suhu segitu emang udah cukup dingin buat ngebekuin air biasa. Tapi, buat larutan air garam yang titik bekunya udah anjlok, suhu minus 5 itu sekarang berasa hangat. Akibatnya, es nggak bisa lagi mempertahankan wujud padatnya di suhu itu dan ya udah, dia mencair. Misteri terpecahkan. Tuh kan, sekarang kalian tahu kalau sifat koligatif itu bukan cuma konsep di buku kimia, tapi kekuatan nyata yang bekerja di sekitar kita. Jadi, lain kali kalian lihat cairan anti beku di radiator mobil, atau mungkin pas lagi masak pasta terus nambahin garam ke air rebusan, coba deh pikirin, jangan-jangan itu juga kerjaannya sifat koligatif? Selamat menjelajah!